Kembali lagi bersama dia, Agnes dan dia, Tasya, and you are watching Poda, Podcast Pemuda Gereja. Halo Sobat Poda yang ada di rumah. Hai Sobat Poda. Kita kali ini ada di episode 4. 4 ini gak kalah seru ya Nes dari episode sebelumnya. Karena kalau misalnya dari lagu Batak tuh ada Nes, aku nyanyi ya, boleh? Oke, boleh. Meragam doang gosita-sita di Tamanisia Sir. Kali ini aku coba tebak judulnya, boleh Po? Boleh Nes, boleh. Hari ini judulnya kira-kira kayaknya Unity in Diversity. Betul Tasya? Betul banget. Berarti benar ya? Benar, valid. Itu benar banget. Valid. Dan kita nggak cuman berdua. Kalau berdua jatuhnya kita kayak curhat biasa ya sehari, gitu kan. Jadi kita ada yang pertama bintang tamu kita, siapa Nes? Narasumber. Ada Amang Pendeta Frankie Napitupulu dan narasumber kedua kita ada Kak Angel Sitorus. Mungkin boleh disapa dulu Amang dan Kak Angel, Sobat Poda yang ada di rumah. Halo Sobat Poda. Halo Sobat Poda, salam sehat. Salam sehat. Iya betul Amang. Mungkin Amang boleh diperkenalkan dulu sekarang kegiatannya atau kesibukannya Amang. Ya, kesibukan ya, langsung kesibukan ya. Iya, oke, baik. Ini luar biasa, langsung ditanya kesibukannya apa. Oke, pertama saya pasti pendeta itu. Iya Bang. Pendeta, saya melayani di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jadi saya pendeta kantoran. Nah, melayaninya di pelayanan media juga. Boleh sebut merek ini? Bisa? Merek medianya? Boleh dong. Boleh. Ya, saya melayani di New Kairos TV HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Jangan lupa di-subscribe ya, teman-teman. Sobat Poda. Nah, saya juga mungkin beberapa kegiatan-kegiatan lain di pelatihan, training, dan juga saya pengajar di salah satu kampus swasta di Jakarta. Cukup nggak ya? Udah menikah atau punya anak nggak cukup ya? Cukup Amang, nanti kalau ya? makanan favorit nanti. Nggak usah iya, jangan sampai tiba-tiba kan ada Sobat Poda yang tebak buah manggis aja. Oke, yang satu lagi nih, Kak Angel. Apa kabar Kak Angel? Kayangan? Baik, Tasya. Kayangan. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi sibuk kerja aja ya. Kerja, oke. Pelayanan di pelayanan masih terus kenceng ya. Di AKBP Jatinegara udah jalan 6 tahun gak berasa dari kalian lulus ya. Iya, dulu kan kita anak didiknya kakak gitu kan Kak. Enggak lah. Iya. Adik jangan. Oh iya benar. Anak ya. Adik didiknya. Adik didik. Nah, berhubung hari ini kita membahas tentang keberagaman nih Kak, Unity in Diversity. Kalau menurut Amang dan Kakak sendiri, kira-kira perbedaan itu apa sih Amang Kak? Siapa dulu? Kira-kira? Saya dulu ya. Oh, okay. bukan karena lebih tua ya. Oh, bukan. Oke. Thank you Tasya. Nah, Unity in Diversity. Sebenarnya itu agak dikeren-kerenin aja ya. Itu bineka tunggal ika. Iya, betul. Berbeda-beda tetap satu jua. Iya. Itu kan sebenarnya. Nah, ternyata persoalan berbeda-beda tetap satu jua itu di bahasa Sanskrit itu bineka tunggal ika ternyata bukan berbeda-beda, berpecah-pecah gitu. Berpecah-pecah. Artinya bahwa kalau katanya berpecah itu berarti konteksnya adalah divernya kan. Jadi bukan unity-nya, divernya. Artinya kita harus tahu pertama sekali bahwa kita ini berbeda, dari sononya berbeda. Itu dulu ya. Dari penciptaan kejadian 1, laki-laki dan perempuan. Allah udah menciptakan berbeda. Laki-laki dan perempuan. Itu konsep diver yang pertama sekali muncul. Artinya
Kalau mau hidup, terima kenyataan bahwa kamu berbeda. Oke? Ya? Oke, itu Langsung valid main ya, Bang, ya? satu-satunya, Iya. ya hatiku dan hatimu satu gitu. Itu gombal. Diver itu dulu ya. Global. Oke, Itu diver Bang. ya. Tolong Oke? dicatat ya, Sobat itu dulu. Muda. Maksud- Ya, kalau kuncinya misalnya diver langsung dulu. satu-satu gitu, itu gombal ya, Bang ya. Iya, artinya dari awal Tuhan menciptakan kita diver. Oke? Berbeda. Beda. Oke, no debat itu ya, No, Bang ya. no debat. Valid. Valid. Oke. Aku nggak beda jauh ya sama yang dibilang sama Amang, bahwa perbedaan itu memang lahir seiring dengan kelahiran kita juga gitu loh. Kalau bokap nyokap nggak beda, ya gimana kita bisa ada gitu, bisa lahir juga. Jadi ya memang perbedaan itu memang kita gitu loh. Jadi nggak usah dicari, yang ada malah sering kesamaan yang harus dicari ya, Amang ya. Oke. Supaya segala sesuatu berjalan dengan baik. Tapi kalau perbedaan memang dari sononya kita udah Berbeda. Beda ya. jadi ya, entitas kita tuh berbeda-beda. Tapi ya itulah kita. Gitu sih kalau aku. Oke. Nah, ini seru nih, Kak. Mungkin sekedar informasi buat Amang sama Kakak. Jadi di episode 1 kita tuh membahas tentang keresahan anak muda. Nah, ada kutipan dari Amang Pendeta Nasr Silalahi di mana itu tuh mengatakan bahwa semua komunikasi, semua persekutuan itu dimulai dari keluarga. Iya, mulai dari rumah. Bukan nol ya. Dari keluarga. Nah, mengacu ke yang tadi kan perbedaan kita emang udah beda. Nah, pengen tahu dong dari cerita Amang, dari cerita Kakak, ada nggak kayak pengalaman perbedaan pendapat di unit terkecil di keluarga yang terjadi dalam kehidupan Kakak dan Amang? Mungkin dari Amang dulu. Oke, perbedaan ya. Iya. Kalau perbedaan pendapat sih biasa ya, yang luar biasa itu perbedaan pendapatan. Gitu ya. Ini yang sering Ini sering, terjadi ya, Bang. biasanya berantem tuh kakak adik di rumah kan karena pendapatannya beda dari mak bapaknya kan begitu. Nah, artinya bahwa konsep keluarga itu konsep diver loh. Kita berkata di sana ada ayah ibu, ada anak-anak macam-macam. Itu konsep keluarga merupakan miniatur dari unity yang coba kita lihat langsung saja ke situ sebenarnya. Kalau mau belajar konsep unity in diversity, keluarga itu role model paling dasar, paling basic untuk kita ya. Artinya papa mama satu kamar tidur oke, tapi saya pastikan itu mimpinya nggak bisa sama. Betul lah, Bang. Nggak mungkin berantem. Oh, kenapa papa mama berantem? Oh iya, dia mimpinya beda. Oh, nggak bisa. Masa ada perceraian gara-gara mimpi beda kan? Nah, ini yang harus kita lihat bahwa kesuksesan pertama untuk unity in diversity sebenarnya adalah ketika kita bisa melihat bahwa di keluarga itu keunikan masing-masing itu ada perbedaan, ada jenis kelamin berbeda, karakter berbeda, macam-macam. Nomor sepatu beda, nomor baju beda. Nah, ini sebenarnya mau kita lihat dan biarkan itu berbeda dan kesuksesannya itu terlihat bagaimana ketika itu keluarga tak bahagia, mari kita lihat kenapa mereka tetap eksis meskipun perbedaan itu tidak pernah menjadi sesuatu yang dipersatukan gitu. Jadikan satu maksudnya. Gitu ya. Pas nggak sih saya ngomong? Betul sih, Amang. Betul ya? Oh, keren. Enggak lah. Terus udah gitu loh, Bang. Tapi Amang kan biasa nih kalau misalnya kayak aku sama adik aku gitu ya, suka berbeda pikiran gitulah karena perbedaan itu. Kalau misalnya Amang sendiri pernah berbeda pikiran nggak gitu? Oh, jangankan beda pikir, berantem mah sering kita. Artinya bahwa berantem itu konsep positifnya itu adalah sesuatu yang dinamis, dinamika keluarga, pertengkaran. Saya pastikan deh gini, ada suami istri ngomong, oh Pak Pendeta 30 tahun kami berumah tangga kami nggak pernah berantem. Apa kaget saya? Jangan-jangan orang ini nggak pernah ngomong gini. Jangan-jangan tidurnya nggak sama nih, satu di kamar mandi, satu kamar mandi, satu di dapur gitu. Bisa aja. Artinya bersenggolan sedikit aja kan kita, jalan pakai mata dong gitu. Terus dijawab, sejak kapan jalan pakai mata? Jalan pakai kaki gitu. Oh iya, itu udah perbedaan pemikirannya ya, Amang ya. Garingnya. Satunya. Nah, itu konsepnya. Artinya itu pasti terjadi. Artinya konsekuensi dari diversity konflik. Nanti kita akan lihat itu ya, konflik. Nah, berarti kan sebenarnya kalau mau masuk ke wacana Bhinneka Tunggal Ika Unity and Diversity, sebenarnya itu soal kemampuan untuk mengelola itu nantinya.
Kira-kira begitu ya. Jadi jangan anggap keluargamu broken home kalau bertengkar dengan kakakmu. Oh, keluargaku broken home, kita ke pengadilan, langsung bubar nih keluarga. Nggak begitu. Apapun namanya perbedaan itu pasti akan ada persinggungan karena kepentingannya udah beda. Gitu. Iya, Mang. Masuk nggak ya? Masuk Amang. Pas banget itu Amang. Insecure ya. Amang ini ada ininya ya, apa namanya? Takut-takut. Ya, saya grogi. Saya biasanya interview orang, misalkan di interview saya grogi banget. Sama Amang, kami juga di sini lagi grogi juga nih Amang. Oke. Nah, untuk Angel nih gimana nih kalau dari situasinya nih? Perbedaan di keluarga kami luar biasa. Ada 5 anak gitu kami. Terus bokap nyokap juga benar-benar berbeda personalitinya. Terus abis itu juga sosialnya mereka dari satu dari yang benar-benar kampung, satu agak kota gitu kan. Dan itu udah pemicu banget tuh untuk adanya friksi itu gitu kan. Pergesekan tuh banyak banget itu dari kecil. Sampai nyokap tuh selalu bilang kalau misalnya lagi mereka habis berantem terus kami nanya, kok kalian berantem terus? Ya memang bapakmu sama aku tuh A sampai Z berbeda gitu. Itu tuh terngiang-ngiang tuh dari kecil. Tapi dulu aku ngelihatnya kayak negatif banget nih, nggak bisa kayak gini terus gitu. Bokap nyokap gue selalu beda pendapat, gue di mana nih gitu kan. Walaupun pada akhirnya gitu mereka selalu ada kesamaan juga. Titik gitu temu kan. ya. Selalu ada, tapi karena seringnya kok beda gitu, aku was-was sendiri nih, gue kayaknya nggak bakal bisa nih sama orang lain, sama kakak atau adik gue pun bakal bareng gitu. Bener aja pas kecil banyak aja berantemnya, tapi ya sekarang udah biasa aja sih gitu. Jadi sadar gitu bahwa ya memang dari orang tua sudah berbeda, anak-anaknya berbeda, itu nggak berarti keluarga kami akan selesai gitu juga gitu loh, karena perbedaan, enggak. Tapi yang jadinya unik gitu kan, jadinya kakak punya personalitinya sendiri yang juga aku bisa belajar dari dia seperti apa. Adikku juga beda ketika memandang satu perkara gitu, atau punya point of view yang berbeda-beda deh pokoknya kami semua. Jadinya ya diterima aja sih aku ada suaranya gitu sih kalau aku. Tapi untuk menyikapi perbedaan itu sendiri antara kakak sama adik, atau misalnya kakak sama orang tua, kalau misalnya lagi berbeda pikiran lah misalnya. Ya. Puji Tuhan, kedua orang tua aku keduanya ya gitu, nggak cuma salah satu, cukup demokratis sih sebagai orang tua Batak yang kan kebanyakan gitu ya, banyak yang maunya sendiri apa dengerin gitu, tapi kedua orang tua aku tuh cukup demokratis. Mereka selalu membiarkan anaknya mengeluarkan apa yang menjadi isi pikirannya mereka gitu. Ya udah ngomong, tapi ini point of view bapak sama mama loh gitu. Kalian juga boleh silahkan punya point of view berbeda gitu. Jadinya apa yang kami sampaikan kadang ya mereka bisa terima, ya kadang juga enggak gitu. Lebih sering enggak sih, karena masih tetap kok lo sok tahu gitu ya. Mereka bilang kok kau sok tahu ya. Belum jadi orang tua kok udah sok tahu ya. Enggak, itu kan pendapat kami kayak gitu. Dan kadang mereka ya terima aja gitu. Enggak berarti bahwa lu beda pendapat sama gue, gue stop jadi anak lo, kan nggak gitu. Gitu. Dan orang tuaku pun ya cukup demokratis sih untuk hal-hal seperti itu, kayak gitu sih. Dengan kakak dan adikku juga dari kecil tuh sebenarnya kami udah ada selalu kan orang, nggak usah dari kami yang beda-bedain, dari orang lain juga kayak ini si Angel kok hitam kali, rambutnya Ika, kakak aku sebenarnya dengan cabinya, putihnya, mata beloknya, rambut lurusnya gitu kan beda banget gitu. Tapi ya dulu saya emang agak-agak kecil hati, tapi beriring berjalan ya waktu ya that's her, this is me gitu. Jadi ya sudah gitu. Toh mau gimana pun dia tetap kakak gue gitu. Mau gimana pun hatinya dengan hati saya, ya kami tetap saling mengasihi gitu kan, no matter what. Jadi ya sudah gitu aja sih. Pun dengan adik-adikku sih gitu. Berarti lebih kayak mengalah juga ya Kak. Ada sisi mengalahnya juga saat kalau misalnya udah terjadi perseteruan atau misalnya ketidakserasian pikiran. Bukan lebih mengalah, mungkin lebih ke kompromis gitu loh, kayak oke, saling menghargai aja, oke, ini pendapat lo, ini pendapat gue,
lu nggak setuju sama gue ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau aku sih ya, kalau kami gitu. Kalau mengalah kayaknya karena semua sama-sama batu. Jadi kayak ya nggak bisa ketemu kan. Kalau misalnya ini juga, kalau misalnya ngalah ntar yang ada gue udah ngalah mulu sama lo gitu. Yang ada jadinya perhitungan ya jadinya. Betul. Tapi kalau ketika ya sudah memang menerima keadaan gue kayak gini, pendapat gue kayak gini, ya udah you got ahead. Kalau misalnya gue kayak gini nih gitu, let me be gitu. Jadi ya sudah, gitu aja sih. Seringnya kayak gitu. Kalau dari Amang sendiri, Amang kira-kira kalau misalnya menyikapi perbedaan mulai dari yang rumah dulu itu seperti apa, Amang? Oh iya, menyikapi ya. Nah, ini menarik sebenarnya bahwa apapun ceritanya perbedaan itu kan satu sisi bisa mengatakan seseorang mesti diakomodasi kepentingannya. Nah, prinsip keadilan itu saya selalu bicara tentang bahwa hidup dalam diversity itu adalah prinsip keadilan. Nah, keadilan itu bukan sama rata sama rasa, bukan. Tapi keadilan itu adalah ketika ibaratnya kita sedang berada di balik tembok, ingin melihat sesuatu yang ada di sebelah. Saya yang kemungkinan tinggi saya di atas 170, tinggi temboknya 180 misalnya 190, saya hanya butuh 20 cm untuk tatakan kaki saya. Tapi untuk yang 150, dia butuh 30 sampai 40 cm tatakan kakinya agar bisa melihat ke sebelah. Kan itu sebenarnya konsep keadilan untuk diversity. Dan ini yang harus kita lihat bahwa di keluarga juga mesti begitu. Nah, kata kuncinya sih sebenarnya adalah kesadaran ya. Kesadaran bahwa kita berbeda gitu. Nah, itu yang sering tidak terjadi dalam suatu apapun namanya yang namanya perbedaan-perbedaan atau ruang lingkup yang di dalamnya macam-macam karakter, macam-macam kehidupan. Itu soal kesadaran. Sebenarnya kata kuncinya pertama sekali sadarilah bahwa kita ini berbeda itu dulu. Maka ketika kita berbeda, apapun namanya kepentingannya juga pasti berbeda. Keinginannya pasti juga berbeda. Nah, bagaimana menyikapinya kembali ke situ? Ini persoalannya etis ya, ini masalah etika saya kira. Masalah etis itu adalah bukan soal benar salah, tapi soal banyakan mana mudaratnya atau manfaatnya. Berarti soal baik buruk. Artinya yang benar itu belum tentu baik. Bisa saja yang benar itu ketika berada dalam dinamika ketidakbaikan, yang benar itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Maka gini loh, pikirkan orang lain. Kan begitu. Jika saya berkata X, kemungkinan besarnya yang lain itu akan mengalami apa, dampak apa. Nah, makanya ini mungkin akan ke hal-hal yang lebih baik, lebih besar lagi di gereja misalnya. Mungkin akan muncul itu di segmen berikutnya tentang bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Tapi intinya adalah kamu hidup bukan seorang diri saja. Itu kan diver kan begitu ya. Iya. Kamu hidup bukan seorang diri saja, artinya setiap langkahmu itu mengikat dengan langkah orang lain. Nah, sebenarnya di situ yang harus kita lihat. Nah, di situ cara menyikapinya di situ. Sekali lagi itu masalah etika. Masalah etika. Jadi sebenarnya kalau saya usul nih, di semua konteks-konteks perbedaan yang harus dibangun itu kesadaran. Kesadaran. Nah, setelah kesadaran masuk ke konteks apa yang disebut dengan recognition ya, pengakuan gitu. Pengakuan bahwa kesadaran itu yang melahirkan pengakuan. Saya sadar, oh ternyata ada orang lain selain saya. Kan gitu ya. Nah, terus saya mengakui bahwa orang lain itu juga sama perlu hidup dengan saya gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi serius banget ya. Kayaknya harus dicairkan gini ya, Bang. Iya. Tapi Amang, kalau misalnya di keluarga itu kan nggak menampik ya. Konflik itu bisa ada yang naik turun gitu, ada yang tinggi banget, ada yang turun banget. Nah, ketika suatu keluarga lagi merasakan tingginya konflik itu, gimana sih caranya Amang untuk bisa meredam ego mungkin ya, ego dan emosi, apalagi untuk pemuda sih. Ya, benar sekali. Artinya bahwa kembali ke yang tadi itu sebenarnya. Kalau dari awal keluarga itu tidak di doktrin ya, tanda kutip nih, diajari untuk berkata bahwa kita berbeda, itu semua pasti akan masalah. Percaya deh. Iya. Kenapa dalam skop besar nih, kenapa bangsa dan negara kita dan dunia ini ricuh? Sebenarnya kan persoalannya dari awal kita tidak pernah diajari untuk berkata bahwa you're not alone, kan begitu ya. Jadi sebenarnya di situ bangunan-bangunan keluarga itu mesti dibangun di situ. Pastikan bahwa adikmu dan kakakmu itu karakternya beda, kebutuhannya beda,
dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana orang tua tampil menjadi orang yang mengerti makna keadilan hidup. Nah ini dia, makna keadilan hidup. Saya sudah jelaskan di awal tadi apa itu keadilan. Nah, ya si anak itu mesti tahu bahwa adiknya butuh 10.000. Si kakak itu mesti tahu, oh adiknya butuh 10.000. Mesti dijelasin kenapa dia mesti butuh 10.000 gitu. Kenapa dia cuma dapat goceng misalnya. Kan gitu ya? Yang sering terjadi adalah dia dapat 10.000 dibiarnya, oh anak kesayangan mama nih, udah berantem cakar-cakaran. Nah itu kan, itu pasti berdua di rumah nih. Seperti itu ya konsepnya. Nah, bisa nggak diterjemahkan itu dalam ruang lingkup yang besar? Saya kira bisa. Dan itu yang tidak terjadi di negara ini kalau kita bicara yang besar-besaran lah. Jangan kan di negara ini lah, di gereja juga, di pemuda juga gitu, di Napaso Bulung juga, pasti arahnya ke situ. Gitu. Nah, itu kan tadi mungkin dari lingkup keluarga ya, Mang ya, lingkup paling kecilnya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kita kan pasti bersosialisasi dengan yang di luar rumah nih, di luar keluarga. Kita ke pekerjaan, kita ke lingkungan atau misalnya perkuliahan gitu kan. Nah, dari perbedaan itu kayak tadi perbedaan bisa memancing pertikaian, perseteruan gitu. Nah, kalau misalnya pengalaman Amang sendiri, pernah nggak sih Amang punya perbedaan pendapat dengan rekan kerjanya? Mungkin kalau misalnya di sini rekan kerjanya di gereja gitu. Yang kayak Parhalado. Ya, pastilah, berantem. Untung saya nggak di terminal. Berantemnya di terminal, pelatihan bela mungkin diri itu kan. berantemnya bukan cuma argumen ya Amang ya. Nah ini kan kembali saya coba sampaikan bahwa berbeda, jangan pernah takut konflik. No, jangan pernah takut konflik. Saya mau mengatakan itu ya, jangan pernah takut berkonflik, tapi takutlah Anda tidak bisa mengelola konflik itu. Itu loh. Pernahkah saya dengan pendeta, dengan sintua, dengan siapapun? Itu hal yang biasa. Dari mana kita tahu, misalnya saya punya mobil nih, dari mana saya tahu kalau dia punya, ini saya baru servis nih kemarin nih, ternyata ada mountingnya atau apapun namanya itu di bawah bearingnya, ini istilah-istilah mobil ya, di bawahnya, ternyata waktu saya nyetir putuk gitu, ada masalah nih, saya bawa ke bengkel, ternyata udah patah. Dan si advisernya itu bilang seandainya dua bulan lagi saya telat, ini bisa patah nih mobil nih di tengah jalan gitu. Ternyata udah bertahun-tahun sejak dibeli pernah diganti. Nah persoalannya jika tidak ada konflik, tidak ada getaran-getaran yang nggak jelas, patahan-patahan yang nggak enak itu, suara-suara yang enak, saya pasti tidak akan menemukan ada masalah di situ. Kan gitu ya? Nah, seperti itu seharusnya. Jika kamu berkonflik, seharusnya disitulah saatnya Anda servis persekutuanmu. Something wrong with you. Kan gitu ya? Jadi kalau disimpan dari mana aja tahu? Misalnya Tasya sama Dina ya? Agnes, nanti di-cut ya namanya. Ya, di edit ya. Agnes dan Tasya dalam hati bilang, sorry, ketemu, cantik banget Tasya, kata Agnes. Tapi dalam hatinya apa dia ngomong? Roa balang katanya kan. Jelek kali kau. Sorry, seharusnya Anda mesti tunjukkan di mana letak ketidakcantikan dia hari itu. Tanpa Anda ada maksud untuk untuk melecehkan, abusing lah atau apapun namanya itu ya, shaming gitu. Jangan. Tapi artinya ketika dia tahu bahwa ada make up-nya yang bolong, itu artinya dia mesti perbaiki make up-nya itu sebelah mana. Kan ini kan dua belah pihak toh. Yang terjadi adalah satu sadar, satu pingsan kan gitu. Satu sadar, satu mabok. Ya konflik nggak jalan toh. Jadi konflik akan merusak ya, gitu. Konflik itu akan membangun tapi merusak. Nah seperti itu sih sebenarnya. Amang. Berarti kalau misalnya dengan rekan kerja sendiri pun pasti pernah ya Amang ya? Ya pasti lah. Pasti. Kalau dari Kak Angel sendiri? Sama, pastinya pernah. Bahkan juga sama-sama pembina ya, walaupun jalannya kayak udah lama gitu, kirain bakal udah kompak lah, apa yang dibilang satu pembina itu suara semua, enggak juga gitu. Pada prosesnya, kata kuncinya aku kasih proses ya, it means time gitu. Itu bakal ada waktu di mana kita tuh butuh sama-sama kenal, sama-sama tahu apa visinya gitu kan. Misalnya lagi bikin mau retret nih, terus habis itu enggak Kak harusnya kayak gini, enggak kayak begini, loh enggak Angel gini.
Cuman kalau aku kan tipenya pendem dulu nih, gue butuh waktu lebih lama untuk berproses dicerna gitu kan. Sementara ada juga kakak-kakak yang maunya cepet tup gitu kan, aku nggak bisa nih kayak gini, bentar ya kak. Tapi itu harus dikomunikasikan gitu, kayak kak bentar aku butuh waktu untuk mencerna ini, kayaknya aku belum bisa terima gitu. Jadinya ya itu untuk bisa sampai memecahkan masalah yang tadi juga gitu kan, harus sabar juga, harus butuh waktu gitu untuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Itu sih kalau misalnya aku di pembinaan. Sama sih kayaknya juga kalau di pekerjaan juga, karena aku tipikalnya narik dulu gitu kan, jadi aku bakal bilang, tapi aku bilang gitu, nggak yang cuman diem aja sama rekan kerjaku, nggak. Kalau aku lebih ke gue butuh waktu gitu, jadi bentar dulu ya gitu, kasih gue break dulu gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau aku ya, tipikalnya untuk menghadapi perbedaan atau masalah, aku pasti selalu bilang enjoy time, bentar dulu. Berarti kakak lebih ke dikomunikasikan ya kak ya berarti? Ya, at least mereka tahu gue butuh waktu. Kan kalau tiba-tiba gue diem aja gitu nih, kenapa nih tadi gue ngoceh-ngoceh, kan kasihan juga mereka udah mengeluarkan pendapat segala macem, nggak gue hargain juga kalau kayak gitu kan. Gitu sih. Dan treatmentnya sama ya kak, maksudnya dimanapun kakak berada, tetap identitas itu dibawa ya berarti? Aku iya, mau gimana pun. Yang penting aku sih komunikasi Selalu, benar. Apa yang ada di ini jangan ditahan-tahan deh, karena nggak nyelesain juga gitu. Gitu, dikomunikasikan dengan baik. Kalau misalnya nggak siap dan takutnya meledak, ya aku sih pikirnya tarik dulu deh. Pun dengan yang ada di keluarga gitu. Misalnya ada perdebatan nih antara aku sama adekku gitu kan. Kalau misalnya udah satu yang agak-agak tense gitu, gue pasti bilang ntar dulu deh, kita stop dulu kak, gue nggak bisa ngomong sama lu ntar dulu gitu, karena aku yang ada deg nggak ada, ntar malah pecah gitu kan. Pun dengan adikku gitu, Kak Angel lu kayaknya ntar dulu deh, kita tahan dulu, besok kali pas kita udah sama-sama tidur break gitu, istirahat gitu, mungkin besok bisa jernih lagi pikiran kayak gitu. Kalau udah ada yang panas gitu, pasti sih aku minta untuk ntar dulu deh, nggak bisa, nggak tahu, nggak kuat mental gitu. Nggak bisa, kamera yang terlalu tense gitu, nggak bisa ngadepin, nggak bisa mikir yang ada gitu. Tapi ya sih kak, daripada maksudnya pecah terus malah mendatangkan konflik baru, itu malah jadi bumerang ya jadinya buat kita sendiri gitu. Nah, takutnya kemana-mana. Terus kak, ini Amang dan Kak Angel ini memiliki yang sama sih menurut aku, karena sama-sama melayani dan berhadapan langsung dengan jemaat. Nah, tadi kan dengan rekan kerja. Nah, ketika Amang dan Kak Angel mungkin punya sesuatu ide atau pendapat dengan jemaat, itu pernah ada clash nggak? Atau kayak konflik? Mungkin kayak jemaatnya belum bisa menerima pemikiran kita gitu. Mungkin dari Kak Angel bisa menceritakan pengalaman tersebut mungkin? Ada. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ngelihat gitu, nggak tahu ya bisa ngelihat atau enggak, tapi aku sendiri menyadari bahwa ketika pertama kali aku terjun pelayanan di remaja sampai aku saat ini, aku bisa ngelihat Angel yang dulu tuh, wah kacau sih gitu. Kacau banget. Aku banyak belajar ya dari pelayanan di seksi remaja, melihat kalian gitu bertumbuh, wah betapa senangnya sekarang. Tapi dulu aku ngerasa itu bukan buah gue, itu buah orang lain gitu. Sekalipun aku kayaknya udah 6 tahunan gitu, tapi tuh aku nggak ngeliat sebagai buahku. Karena apa? Karena aku ngerasa banget dulu si Kak Angel marah-marah, walaupun sekarang marah-marah tetap, tapi dulu marah-marahnya banget gitu kan. Jadi aku wah ini nggak bisa, gue nggak deket sama adik-adik ini, gue nggak deket gue sama adik-adik binaan gue kalau kayak gini caranya. Kalau terus-terusan aku ngerasa enggak, kok udah bener kayak gini, gue dapet training pembinaan, atau mungkin gue baca-baca dari sumber-sumber lain, gue ngerasa udah cukup gitu, penuh dan bisa dibagikan. Tapi ternyata semua metodenya salah gitu, kacau. Bisa dilihat dari mana, aku nggak deket sama adik-adik remajaku saat itu. Jadi aku ngerasa wah udah nggak beres. Ya itu kayak ada clash itu ada. Aku nggak terlalu
dekat dengan adik-adik binaanku, terus juga kayaknya aku cepet naik turunnya, komitmennya juga nggak benar, nggak stabil kayak gitu-gitu sih. Itu kalau dari aku. Oke, berarti sadar dulu ya Kak dari kitanya, kelemahan evaluasi kita di mana, refleksi berarti. Oke, siap. Kalau dari Amang sendiri, Amang? Ya, gimana ya? Bertengkar dengan jemaat ya? Aduh, luar biasa. Mungkin lebih ke kayak misalnya jemaatnya nggak menerima pemikiran kita gitu, Amang, kira-kira apa yang Amang lakukan? Benar sih, tapi bagi saya itu hal yang wajar saja. Saya tidak bisa memaksa orang untuk menerima apa yang saya ini, tapi saya bisa memaksa diri saya untuk menerima orang lain. Kan itu kan? Saya tidak bisa memaksa orang lain menerima saya, tapi saya bisa memaksa diri saya untuk menerima orang lain. Sebenarnya di situ perlu kita lihat soal apakah jemaat itu merasa tidak sependapat dengan saya, itu justru hal yang menarik bahwa terkadang kita juga perlu mengevaluasi diri, ini persoalannya di mana. Kan bisa saja di dia tapi bisa saja seperti yang saya katakan di awal bahwa jangan-jangan saya yang tidak menyampaikannya dengan baik gitu. Bisa begitu ya. Atau gini loh, tingkat penerimaan seseorang kan begini. Saya sedikit bicara dari aspek komunikasi ya. Penyampaian sesuatu pesan itu kan ada yang namanya encoding, ada decoding. Encoding ini kan bagaimana seseorang membentuk pesan yang mau dia sampaikan itu berdasarkan siapa dirinya. Latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, kepribadiannya dan lain sebagainya, dan kemudian dia konstruksikan itu, dia kirimkan ke orang lain. Nah, orang lain itu melakukan apa yang disebut dengan decoding. Decoding itu kan konstruksi ulang juga. Ternyata seseorang menerima pesan yang dikirimkan itu berdasarkan siapa dirinya juga, gitu kan? Pandangannya terhadap si pengirim dan lain sebagainya, gitu. Saya pernah punya masalah dengan guru matematika nih, curhat dikit nih ya. Saya berantem dengan guru matematika waktu SMA. Semua rumus-rumus matematika yang diajarkan ke saya, bagi saya itu omong kosong. Bayangkan rumus matematika saya anggap omong kosong. Apa yang membuat? Apakah rumus matematika omong kosong? Enggak. Pandangan saya ke dia yang membuat itu menjadi omong kosong, gitu. Kan begitu ya. Nah, ketika itu ada juga di tengah-tengahnya gangguan, noise kan, gangguan. Bayangkan yang satu mengkonstruksi, yang satu mengkonstruksi juga, ternyata ada juga gangguan di tengah-tengah. Bisa faktor lingkungan, bisa faktor macam-macam ya. Apa yang terjadi? Misunderstanding, miskomunikasi, apa yang kita sebut miskomunikasi dan lain sebagainya. Dan biasanya evaluasinya di situ. Meskipun kemarahan bisa ada, bisa. Dan seperti yang Angel katakan tadi, bisa saja itu berproses untuk menyesuaikan diri dengan itu, dan memang harus begitu. Belajar itu kan tidak cepat, tidak buru-buru tuh. Nah, saya rasa menyikapi perbedaan pendapat begitu harus seperti itu. Nah, masalahnya saya bisa sadar, orang lain nggak sadar. Nah, itu nanti persoalannya. Jadi kita harus dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, Amang, biar bisa memahami orang lainnya itu seperti apa. Yes, bisa begitu, paling tidak meminimalisasi masalah lagi. Masalah ya. Gitu. Salah satu mulai mengurangi mengurangi potensi besarnya untuk menyalahkan, untuk menyerang dan lain sebagainya. Gitu. Bukan mengalah ya. Iya. Nanti kita diskusikan iya benar. Mengalah beda ya berarti beda. Emang ya kayaknya. Oke. Iya, jadi kita juga punya Badan Intelijen, aka tim kreatif Polda nih, Kak Angel dan Amang. Jadi kemarin tim kreatif juga udah mencari-cari nih, ternyata narasumber kita ini mempunyai pengalaman membantu teman-teman yang kurang beruntung, mungkin jadi volunteernya atau kegiatan-kegiatan yang bersifat relawan gitu. Mungkin boleh diceritakan, Amang, Kak Angel, dari siapa dulu? Amang mungkin? Ya, volunteer ya. Iya. Udah lupa sih beberapa kali ya, tapi maksudnya pasti ada lah. Okay. Tapi yang menunjukkan arena kegiatannya itu kan lebih kepada yang berbeda ya. Iya. Nah, saya ingat paling besar pernah kami volunteer itu waktu banjir besar di Jakarta 2000 berapa ya, 2006 2007 kalau saya tidak salah, yang Kelapa Gading tenggelam, yang Kayu Putih tenggelam gitu ya, yang kami buka posko di GPIB Koinonia Jatinegara. Ya, itu posko terbesar di Jakarta dan hampir saya pastikan tidak ada orang Kristen di situ.
Tidak ada orang Kristen di situ. Dan semua aktivitas mereka adakan di situ. Kami yang siapin makannya, kami siapin semuanya, cari donasinya dan lain sebagainya. Mereka bisa tidur dengan baik, kami yang tidak tidur gitu kan. Itu yang salah satu yang sebenarnya hal yang bisa kita lakukan dalam konteks unity in diversity ini. Ya, saya nggak akan perlu tanya agama lu apa. Ngapain saya tanya itu? Yang saya perlu tahu adalah dia kesusahan dan ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesusahannya, gitu ya. Nggak ada yang perlu kita ini mikir saya dapat apa. Oh enggak, kita nggak dapat apa-apa kok di situ. Namanya voluntary kan, begitu, nggak dapat apa-apa. Relawan aja emang ya, kerelaan hati ini. Itu salah satu ya. Mungkin ada beberapa hal lain lagi yang bersifat literasi, bersifat ya literasi yang ke penyadaran lah untuk hal-hal tertentu. Itu mungkin ya. Oke. Dari Amang itu, kalau Kak Angel sendiri? Aku ada beberapa kali, tapi yang paling berkesan itu ada 2. Yang pertama itu ketika 2017 kalau nggak salah, aku ngajar 3 bulan di salah satu desa di Pulau Bangka. Nama desanya Desa Baskara Bakti. Itu tuh aku baru kenal yang namanya, itu benar-benar diverse banget sih, kayak orang Ambon ada, jadi miniatur Indonesia gitu loh Mang, dan teman-teman. Orang Ambon ada, orang Chinese juga banyak, orang Sunda ke Betawi-Betawi yang juga ada gitu. Sampai satu anak sempat, mereka mungkin konsep agama tuh blur gitu. Mereka belum terlalu kenal bahwa ada Islam, ada Kristen dan lain sebagainya gitu. Anak ini bilang kayak gitu, karena memang dia orang tuanya juga berbeda. Dia bilang gini, Miss tahu nggak kenapa bapak saya Muslim, ibu saya Ambon, saya Bangka. Bingung kan, mana benang merahnya. Oke, hebat gitu. Dari situ kita bisa tahu bahwa mereka tuh nggak masalah gitu loh, beda. Tapi memang benar abang, di situ interfaith marriage tuh juga banyak gitu. Ibunya agama apa, ayahnya agama apa, tapi mereka slow aja gitu. Nggak ada yang konflik kayak gimana. Bener-bener damai banget. Butuh apa? Salah satu keluarga butuh apa, ditopang sama yang lain. Jadi aku belajar banyak banget sih dari yang 3 bulan di Bangka itu. Terus di situ kan aku ngajarin bahasa Inggris ya. Tiap minggu itu aku gereja di salah satu gereja yang terdekat. Bukan HKBP. Emang gimana nih, belum ada HKBP di sana? Ada, tapi di kota. Nanti saya kasih rekomendasi beberapa aku gereja. Aku 1,5 jam dulu baru. Bilang aja males kan. Iya. 1,5 jam ya. Ini Kak Angel mencari alasan ya Amang ya. Iya, ada kendaraan, mohon maaf, saudara-saudara jalan kaki gitu nunggu. Aduh tuh lama banget. Terus pendetanya bilang kayak gini, teman-teman relawan, kalian di sini mungkin mengajarkan bahasa Inggris. Tapi satu yang harus kalian ingat, bukan hanya bahasa Inggris yang akan diingat anak-anak ini, tapi bahasa kasih kalian. Dimana mereka bisa merasa bahwa mereka tuh didukung, bahwa mereka tuh diperhatikan, bahwa ada orang-orang yang masih peduli sama mereka. Kayak gitu. Wah, di situ aku kayak oke, aku akan mengingat minggu ini sebagai minggu terbaik dalam hidupku. Aku padahal lupa sekarang minggu tanggalnya berapa, tapi ya itulah momennya gitu. Terus yang kedua, yang paling berkesan adalah ketika aku jadi volunteer di salah satu platform yang berkaitan dengan urusan mental health gitu. Mereka itu buka, kalau sekarang udah nggak ada lagi ya, mungkin karena udah terlalu banyak juga ya platform-platform yang menyediakan layanan khusus untuk mental health gitu. Waktu itu ini ada 3 layanan, yang satu hotline suicide, jadi ketika ada berita mau bunuh diri gitu dari salah satu penelponnya atau yang menghubungi akan diarahkan ke hotline suicide itu gitu. Sementara kalau saya waktu itu sebagai web chatter, jadi kita ngelayanin juga untuk yang butuh teman. Sedih banget nggak sih? Butuh teman untuk berbicara, mendengar juga ya. Untuk mendengar cerita-cerita mereka. Itu aku kayak, sedih banget sih asli. Kayak ada berapa ribu juta jiwa di dunia ini, satu pun nggak ada yang peduli sama lu tuh sedih.
Tapi bukan aku nggak menghakimi dia, karena aku pernah di posisi itu. Sekalipun kayak banyak banget teman di sekeliling kita, tapi siapakah yang bersedia untuk mendengarkan dan menyediakan kuping? Makanya waktu itu pas ngedengerin berbagai macam cerita-cerita mereka, mulai dari finansial, terus keluarga lah, gue siapa, berkeluarga juga belum, tapi lu cerita segala macam konflik keluarga lo. Terus habis itu ada juga klasik nih untuk yang anak-anak kuliahan juga, kak gue ex gue nggak mau kuliah ini tapi bokap nyokap kayak ngomong kayak gini. Itu banyak banget chat kayak gitu dari berbeda-beda orang. Di situ aku sadar kalau kita tuh nyari temen tuh susah, tapi jadi temen tuh bisa loh. If only we want. Udah gitu doang. Jadi seringkali kita ngerasa kesepian gitu kan. Seringkali kita ngerasa kalau nggak ada yang peduli gitu. Padahal kita sendiri nggak mau ngulurin, nyediain waktu untuk orang-orang di sekitar kita gitu loh. Buka mata dikit, buka hati dikit, ada loh orang-orang yang sebenarnya butuh kehadiran kita, eksistensi ya Kak. Iya, nggak mungkin platform itu penuh kayak gitu kalau misalnya nggak ada yang mau cerita. Itu tuh aku kayak wow, momen yang luar biasa banget sih tuh, sampai koordinator aku bilang udah ya cukup gitu. Enggak, ini kayak ikutan tenggelam juga sama cerita-cerita mereka, ikut jadi kayak serius ini udah diudahin aja karena nih kayaknya ini banget. Enggak. Kalian juga harus sadar kalian punya ruang untuk diri kalian sendiri. Nggak bisa kalian nanti yang ada kalian juga kena gitu loh mentalnya gitu. Jadi memang ada batasan-batasan juga tuh kami shift-shiftannya juga. Nggak boleh yang terlalu attach sama ini orang gitu, sama bukan customer ya, teman kita ini kayak gitu. Jadi yang kayak gitu itu sih dua hal itu. Jadi ya gimana supaya kita fruitful ya Mang ya, berbuah dalam kehidupan kita dengan apa yang kita miliki. Waktu itu aku nggak ngerti sama sekali gitu apa yang bisa aku lakukan. Ternyata dalam momen-momen nganggur itu aku ngasih waktu aku untuk orang yang butuh cerita. Ada kok, selalu ada cara kita untuk berbagi dengan sesama kayak gitu sih. Kak, menarik nih untuk pengalaman kakak menangani banyak orang, itu kan pasti nggak kenal. Nah, kesulitan nggak sih Kak untuk memposisikan diri kakak untuk mendengarkan cerita orang yang kakak nggak kenal, dan pasti ada solusinya dong dari masalah itu, atau ada feedback yang bisa diterima oleh orang yang nggak kita kenal itu. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak kesulitannya apa, terus jadi poin value buat kakak juga atau enggak? Yang perlu dicatat ketika ada masalah nggak harus kelar saat itu juga. Kita tuh bukan Tuhan yang langsung lu cerita sama gue ada nih solusinya kayak gitu. Enggak, itu dari koordinatorku udah ngomongin hal itu. Di situ kita hanya menemani mereka. As simple as dengerin curhatnya mereka gitu. Jadi ketika mereka cerita, kita nggak yang interupsi. Emang lo nggak ada kalimat-kalimat judgmental juga gitu. Jadi memang kita jaga supaya gimana mereka merasa kita hadir, kayak yang Tasya bilang juga. Terus gimana mereka bisa merasa terapresiasi gitu. Cerita mereka bukan cerita yang kacangan gitu. Ini masalah beneran. Mungkin buat kita yang udah punya banyak masalah itu kayaknya biasa aja. Tapi buat mereka itu sampai mereka nggak bisa tidur, sampai mereka self harm kayak gitu-gitu. Jadi posisikan dirimu sebagai pendengar. Stop sampai situ. Jangan bahkan identitasku sendiri dan web chatter lainnya pun nggak bisa diiniin ya, nggak bisa dipublish gitu. Mereka pun nanya, kamu namanya siapa? Kita nggak bisa. Kalaupun mereka terlalu maksa, kita tuh ya oke, nama gue Rosa kayak gitu aja. Itu hak kita juga untuk jaga identitas kan. Nah terus apalagi ketika mereka cerita, supaya mereka merasa dihargai juga, mungkin kita bisa tanya udah dari kapan, langkah kamu yang udah kamu ambil apa. Karena seringkali ketika punya masalah maunya kan cepet gitu kan, orang lain yang bereaksi, gue diem aja gitu, gue gak ngapa-ngapain gitu. Kita encourage mereka gitu untuk oke, kamu ngapain aja, sudah ngapain aja, oh gitu. Terus komunikasi dengan pihak yang berlawanan dengan kamu sudah seperti apa, udah kayak gini. Pada akhirnya aku bilang aku nggak bisa bantu kamu menyelesaikan masalah. Yang bisa membantu kamu adalah diri kamu sendiri. Makanya platform kami itu namanya saveyourself.id.
Sekarang udah nggak ada gitu, itu sayang sekali. Tapi ya itu, yang bisa menolong kamu untuk keluar dari masalah kamu adalah diri kamu sendiri. Mungkin kalau kita yang naposo ini, ya selain diri sendiri juga jangan lupa lah bahwa ada Tuhan yang bisa nolongin kita kayak gitu. Tapi kan karena di sana platformnya untuk inklusif ya, nggak cuman orang Kristen kayak gitu atau agama tertentu. Memang kita cuman sampai tahap dirimu yang harus aktif juga untuk menyelesaikan masalah kayak gitu sih. Kalau dari Amang sendiri, Amang saat menjalani yang kegiatan relawan itu, ada nggak kira-kira hambatannya, Amang? Hambatan ya, sebenarnya hambatan yang namanya pelayanan pasti ada hambatan lah. Persoalannya kan hambatan ini sebenarnya lebih merusak suasana gitu, merusak substansi dari apa yang kita lakukan, atau hanya sekadar semacam riak-riak agar kita bisa lebih strong enough gitu untuk melakukan yang terbaik itu. Pasti ada emosi. Contoh begini, ini pengalaman nih ya, dapur umum, kita lagi masak, lagi apa gitu, tiba-tiba ada satu orang pengungsi ngomong, "Pak, apa bisa ganti menu nggak?" Wow, kita aja belum makan, nggak tidur. Wow, masa cuma mie instan, susu dan lain sebagainya, ganti menu dong sekali-sekali, Pak. Oke, artinya untuk kondisi kita yang tidak tidur, yang tidak kenal lelah, bukan kedinginan, masuk angin, digigit nyamuk, naik pitam toh harusnya. Nah itu sebenarnya contoh kecil dari peristiwa di tengah-tengah ke perbedaan-perbedaan ini, bukan hanya latar belakang, karakter, hambatan, iya. Nah makanya sebenarnya kan dalam kehidupan yang berbeda ini kita perlu observasi, kita punya sebisa mungkin krisis jangan sampai menjadi konflik, kan begitu ya. Jadi perlu kita melakukan apa yang disebut dengan pra-krisis, krisisnya sendiri, dan post krisis. Artinya bahwa kita mesti mengidentifikasi, dan kita sudah mengidentifikasi itu bakal akan ada hal-hal yang membuat kita naik pitam misalnya, pasti dong. Iya. Ya udah dibikin lucu-lucuan aja, ya kita sampaikan itu dalam bentuk lucu-lucuan atau apa segala macam, karena toh kadang kita kan tidak ada yang nyuruh kita untuk melayani mereka. Kita yang memaksa diri kita untuk melakukan itu. Kita punya pilihan untuk tidak datang ke situ, tapi kita datang ke situ. Terima dong konsekuensinya. Iya betul lah. Kembali ke fokus utama kita melakukan itu ya. Ya, makanya saya katakan kita sadar kita berbeda. Ya konsekuensi perbedaan kita terima dong. Kan begitu. Itu juga sih yang bikin menarik, Amang, kan kalau misalnya memang pelayanan ini tuh tidak ada dasar apapun untuk kepentingan kita pribadi ya. Tapi kira-kira kalau untuk mengikuti kegiatan kerelawanan itu, alasan kakak dan Amang sendiri apa sih saat mau terjun langsung dalam kegiatan itu? Alasannya? Oke. Sekali lagi ya, kita harus punya titik temu dalam melihat sebuah perbedaan. Kalau kita punya kesadaran, itu dulu pertama ya, kesadaran, habis itu pengakuan, setelahnya baru ada actionnya. Tentu harus begitu. Kalau ini dibalik nggak akan terjadi itu. Mesti ada kesadaran kita berbeda, sadar bahwa masing-masing punya sesuatu yang tidak bisa dipersamakan. Kemudian kita punya pengakuan bahwa oke, kita clear punya itu. Tapi satu sisi kita harus punya alasan untuk berjumpa. Kita harus punya alasan untuk bisa mengatakan bahwa kita bisa saling mengasihi meskipun itu berbeda. Kan begitu ya? Iya. Di atas semua agama, di atas semua suku, sara lah, suku orang golongan kan begitu. Ada satu titik temu yang tidak bisa dilarang orang untuk bertemu di situ. Kita manusia, kan begitu. Kemanusiaan ini sebagai titik temunya. Dan saya rasa kenapa saya mau masuk ke situ karena yang bicara itu kemanusiaan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Anda menerjemah, saya menarik tadi istilahnya Angel, bahasa kasih gitu ya. Nah saya lebih mengatakan bahwa bahasa kasih itu kan bahasa Injil, bahasa Kristus kan begitu ya.
Nah, bagaimana Anda menerjemahkan bahasa Kristus kalau Anda tidak punya hal yang bisa Anda harus terjemahkan ke dalam orang? Bukan bicara Anda mau menginjili, Anda bawa Alkitab terus berapa kau percaya Kristus, apa kau sudah mengenal Kristus? Ya elah, ya memang dia nggak kenal Kristus kok. Udah apa yang takut ditanya? duluan orang nanti apa? Udah tahu lu gua nggak kenal masih tanya-tanya lagi. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa memperkenalkan Kristus adalah tanggung jawab orang-orang Kristen. Maka jangan pernah ini agak lebih luas ini ya. Unity in diversity harus bicara tentang ini bukan soal relativisme, oke? Bahwa kita tidak berbicara tentang bahwa kita ini semua apa? Ini saya agak nggak suka dengan itu ya. Mungkin teman-teman boleh komplain ke saya. Agama itu sama aja lah, kan begitu. Caranya yang beda-beda. Itu relativisme namanya. Menganggap semua relatif, sami mawon. Oh gitu, itu mesti clear. Diversity, saya benar. Tapi saya tidak punya hak untuk mempersalahkan orang lain. Mesti begitu konsepnya. Saya napi tupulu, ya kan, baru Sitorus ya. Ya pasti napi tupulu is the best. Tapi Sitorus bukan di bawah saya. Kan gitu ya? Nggak bisa sama dong. Nah, ini pasti akan berkembang ke yang lain. Anda boleh terjemahkan itu ke hal-hal yang kita anggap sebagai sesuatu yang relatif. Gak apa-apa kok, yang kita kan sama-sama manusia. Sama, tapi beda. Iya. Kan kita ngomong diver. Tapi kita nganggap kita sama semua, nggak sama gitu. Nah, dorongan untuk mempertemukan itu sebenarnya bahwa orang lain mesti tahu Kristus. Mesti tahu Kristus. Gimana caranya? Ya dengan itu. Maka bagi saya ini menarik dan alasan saya untuk menjadi relawan dimanapun, aktivitas apapun hingga sekarang. Terkadang clear mereka nggak tahu saya pendeta. Akhirnya mereka akan tahu. Yeah. Tapi kan tidak akan ada perbincangan tentang nama Yesus di situ. Nggak akan ada. Saya punya kumpulan yang saya sendiri Kristen, udah Kristen pendeta pula, udah pendeta Batak pula kan begitu. Yeah. Ya, sempurnalah keharaman saya kan gitu. Kan itu mesti kita lihat. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa berkomunikasi dengan baik kok. Nah, seperti itu. Dan itu voluntary, itu alasannya pasti kemanusiaan. Ketika rasa kemanusiaan kita masih ada, saya pastikan unity in diversity ini bukan hanya ini bukan jargon saja, tapi ini menjadi action yang bisa Anda lakukan saat ini. Gitu ya. Oke, kalau untuk Kak Angel nih, untuk ikut terlibat di 2 kegiatan yang tadi tuh, kerelawanan, sebenarnya alasan kakak pribadi untuk terjun itu kenapa sih, Kak? Alasan aku selain kemanusiaan, pastinya ada visi hidup gitu. Jadi dari kecil emang aku udah ada privilege gitu ya untuk bisa kenal kegiatan-kegiatan kemanusiaan lewat bokap gitu kan. Beliau banyak kegiatan-kegiatan pendamaian antar suku segala macam, dan aku dari kecil udah cukup familiar lah dengan hal-hal itu. Seiring berjalannya waktu makin dewasa gitu, tetap pengen aja terjun di dunia itu gitu kan. Tapi kalau cuman perkara kemanusiaan kayaknya bakal banyak hambatannya gitu kan. Aku harus temuin juga dong visi hidupku tuh lewat dunia ini, lewat dunia kemanusiaan ini. Aku tertarik dengan bidang itu, tapi aku pengen tahu nih apa yang Tuhan mau lewat visi kemanusiaan itu gitu. Akhirnya aku ya paling seneng gitu pasal di Alkitab, pasal 15 Yohanes gitu kan, mengenai pokok anggur yang benar, dan di situ dibilang untuk mempermuliakan Tuhan lo harus berbuah. Kalau nggak berbuah lo akan tebang, dipotong, dan dibuang, dibakar ke api. Dan aku nggak mau yang kayak gitu kan. Akhirnya setiap jalan aku, sekalipun itu di bidang kemanusiaan, itu harus mempermuliakan nama Tuhan kayak gitu. Bahkan di pekerjaan pun sekarang, puji Tuhan ya memang bidang kemanusiaan gitu kan. Volunteering, memberikan memberikan waktu, memberikan daya gitu kan. Sekarang beneficiaries itu penerima dan bantuan ya namanya. Beneficiariesnya tuh asalnya kan dari pengungsi ini ya, Amang, yang korban-korban bom, perang segala macam. Kalau alasan aku cuman kemanusiaan, ketika orang itu bilang
you won't be here if I wasn't here. Dia bilang kalau gue nggak mengalami ini lo nggak bakalan di sini gitu. Padahal visi aku adalah masuk pekerjaan ini supaya aku bisa menolong mereka secara langsung gitu. Tapi aku dibilang kalau nggak ada gue lo nggak bisa ada di sini. Sakit hati nggak? Gue kemanusiaan tuh. Tapi oke, balik lagi, kalau kemanusiaan gue nggak bakal mau bertahan. Tapi karena bukan cuma perkara kemanusiaan, akhirnya aku ingat lagi, oke, gimana caranya mempermuliakan nama Tuhan tanpa lo ngamuk, gitu kan? Banget ngamuk nih rasanya kan, udah capek-capek bantuin lo bilang lo nggak bakalan gepet kalau misalnya nggak ada gue gitu kan? Oh my god, akhirnya ya itu. Kalau mengingat lagi visi yang dikasih Tuhan, bagaimana mempermuliakan Dia, bagaimana harusnya orang Kristen bersikap, ya balik lagi, aku harus tahan emosi aku harus membiarkan dia untuk meledak. Wah, itu meledaknya orang itu kan you know lah kayak apa kan, kayak semuanya salah cuma gue yang king gitu kan. Jadi akhirnya ya tahan diri lagi, kompromi lagi seperti apa mereka maunya, apa yang bisa kita sediakan, bantuan apa yang harus yang bisa kita salurkan kayak gitu-gitu. Banyak makan hatinya pasti gitu kan, karena manusia sendiri kan banyak maunya gitu kan, nggak cuman mereka, berbagai pihak banyak maunya, dan itu harus ditampung lah, diakomodasikan setiap pendapat itu kayak gitu sih. Oke. Berarti itu alasan dari Kak Angel dan Amang sendiri ya. Sifatnya memang berawal dari kasihnya dulu, kemanusiaannya dulu untuk bisa melayani ke orang-orang yang bukan sama seperti kita ya, orang-orang yang berbeda. Nah, mungkin itu sesi kita, Kak. Nah, kita mau lanjut lagi ke sesi selanjutnya. Jadi kita sudah kembali lagi si badan intelijen ini menyiapkan, sudah mengumpulkan teman-teman kita di Sobat Poda untuk terlibat juga dalam percakapan ini. Jadi nggak cuma dari kita aja, ada pertanyaan juga dari Sobat Poda. Sobat Poda di rumah. Mungkin boleh langsung dibaca aja ya. Kita mulai ya. Yang pertama ada pertanyaan, apakah kita boleh dekat dengan pendosa walaupun orang tua kita melarang pertemanan kita? Gimana? Mungkin iya. Mungkin ke Amang dulu kali ya. Dari sifat yang secara boleh nggak ya? Ajaran kita. Ya, pendosa, siapa sih pendosa itu? Kan begitu. Kalau kamu tidak berdosa, kamu yang pertama ambil batu lempar itu perempuan pertama kan, kata Tuhan Yesus. Artinya bahwa jangan sampai karakter keberdosaan itu menjadi stigma kemanusiaan yang kita tempelkan ke orang tanpa menyadari bahwa kita juga hal yang sama gitu. Kita juga orang yang berdosa. Emang lebih tinggi mana? Berzina atau berbohong? Sama aja, Bang. Sama ya? Dosa. Bener nih, sama nih. Sama, Bang. Semua dosa sama, nggak ada perbedaan. Kenapa kita lebih mudah memaafkan kebohongan daripada perzinahan? Jawab, ini pertanyaan. Bukan berarti tapi menerima ya. Maksudnya begitu ya. Nah, itu sebenarnya apa namanya ya? Sekali lagi ini menjadi persoalan dalam perbedaan itu sendiri. Artinya kan saya sudah ngomong dari tadi bahwa yang namanya diversity, yang namanya diver itu keniscayaan. Bahkan ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa, ada yang merasa berdosa, ada yang tidak merasa berdosa. Kan ini kan lebih kepada saya nggak nyebutnya stigma, tapi pelabelan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, persoalannya ya, jadi kan Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Saya datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang yang benar, kan begitu kan? Iya. Itu kan sebenarnya analogi-analogi yang ilustratif yang Tuhan Yesus mau sampaikan ke kita bahwa ya kalau bukan, nah gini loh, kalau mereka memang berdosa nih ya, terus siapa yang akan menolong mereka untuk keluar dari sana? Contoh gitu, itu yang pertama. Yang menjadi persoalan kan gini, Rasul Paulus kan berkata di surat Roma itu ya, dia berkata tentang bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kau bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan, gitu kan. Nah, artinya bahwa ada sesuatu, kamu memang bagian dari dunia tapi jangan larut dalam dunia. Kan itu terjemahannya, bahwa karakter pembaharuan budi itu sebenarnya akan mendorong kita untuk bisa bergaul dengan yang orang-orang yang merasa
yang dianggap tidak layak untuk menjadi hal yang patut kita dekati gitu. Nah, di situ sih sebenarnya. Kalau memang gini, persoalan begini. Tadinya katanya mau deketin dia kan pemabuk nih, suka minum gitu kan. Tiba-tiba kita temenin. Misinya sih biar dia berubah gitu, mungkin. Atau memang nggak punya misi apa-apa, yang penting berteman aja. Tapi lama kelamaan dia minum 1 gelas, elunya yang minum 2 gelas. Dia minum 3 gelas. Ini kan menjadi persoalannya. Nah, di situ sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau nggak kuat jangan main api lah. Tetapi apapun kita punya tanggung jawab untuk menjadi bagian dari penyembuh-penyembuh ini. Penyembuh-penyembuh. Saya sudah katakan bahwa misi Injil itu kan sebenarnya bukan tentang Anda bawa Alkitab, semua orang dibaptis jadi orang Kristen dan lain sebagainya. Tapi misi Injil itu adalah seperti namanya Injil, Evangelion, damai sejahtera, kabar kesukaan, kan begitu ya. Artinya ketika you membagi sukacita kepada orang, pada saat itu engkau sudah memberitakan Injil, termasuk ketika dia mengalami apa yang disebut dengan pertobatan, transformasi hidup dan lain sebagainya. Itu ya untuk Sobat Poda ya, yang bertanya. Poda. Ya saya ingat loh tagline. Nah, ini menarik ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Anda menjelaskan itu kepada orang tua Anda? Kan itu ya pertanyaannya. Poin di situ. Karena dunia ini menakutkan. Saya tidak akan pernah bisa melepas orang selepas-lepasnya di luaran sana. Gak bisa. Kenapa? Karena risikonya banyak. Dan wajar menurut saya kenapa Anda tidak boleh berdekatan dengan orang yang pecandu narkoba. Orang tua Anda takut untuk itu. Ya lu nyantar jadi ngedrak bareng gimana? Jangkis gitu ya. Jadi benar-benar orang yang oda gitu kan. Ini jadi bentengi dirimu ya. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Itu Tuhan Yesus kan ngomong itu ya waktu iblis mencobai dia. Bukankah itu tantangan-tantangan yang sebenarnya adalah tantangan hidup kita? Membuat batu menjadi roti, lompat dari atas, ada malaikat nangkap, duduk sembahlah aku, ini semua kuserahkan kepada kamu. Apa jawabnya? Jangan cobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan pernah juga cobai Tuhan Allahmu dengan berkata kamu sanggup berada di situ sementara kamu tidak mempersiapkan diri untuk mengalami pembaharuan budi. Gitu ya, jangan salahkan juga mama papamu. Mungkin mereka tahu kamunya memang nggak bagus, nggak bakal kuatnya anak gue nih, cemen nih, gitu kan, contoh lemah nih, gitu. Itu. Jadi diperlengkapi lah dirinya dengan senjata-senjata seperti khotbah hari ini. Gereja nggak tadi ya? Khotbah hari ini yang berkata tentang bahwa senjata-senjata kebenaran Allah itulah yang digunakan untuk membentengi diri dalam hal ini. Semoga terjawab ya Sobat Poda ya. Sobat Poda. Oke, kalau dari Kak Angel mungkin mau ada menanggapi pertanyaan Sobat Poda? Iya, dikit. Aku tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pendeta Frankie bahwa memang benar bentengi diri. Tuhan pun bilang kebiasaan buruk merusak kebiasaan baik. Yang mana ya? Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Oh my God. Ya. Aku tuh sering banget ngomong sama teman-temanku yang berada di toxic relationship. Pacar lo itu bukan segala-galanya. Kalau pacar lo rusak, lo bukan konselor, lu bukan psikiater yang bisa mengubah ini orang. Kalau orangnya nggak mau, tinggalin. Aku pasti selalu kayak gitu. Entah itu teman, entah itu ya pacar gitu kan. Jangan terlalu lama ada di dalam circle itu, nggak baik gitu. Terus untuk menjawab itu juga aku ada yang ingat tadi malam di remaja juga ngebahas ini. Ada 2 cara untuk meredam konflik gitu ya. Yang pertama adaptif, dan yang kedua kompromis gitu ya. Jadi ada yang hal-hal yang bisa kita adaptasi. Oke, memang mungkin patch lo kayak gini bisa lah gue ikutin. Tapi ada yang kayaknya emang beda, tapi tujuannya sama, nggak apa-apa lah kompromiin gitu. Jadi ada yang harus diadaptasiin, harus ada yang oke lah kompromi gitu. Mungkin untuk yang perkara Sobat Poda tanyakan tadi ya, kita mungkin bisa kompromiin tanpa kita harus mengadaptasi gitu kan. Kita nggak ikut-ikutan minum berapa gelas kayak gitu-gitu kan. Tapi ya kita terima segala kebaikan dan juga kekurangannya dia, tapi nggak bikin kita juga jadi berubah. Nggak berpengaruh. Mungkin itu juga sama itu tadi highlightnya ya. Jangan
cobai dirimu gitu di pergaulan-pergaulan yang buruk kayak gitu sih. Oke, siap. Kita moving on ke pertanyaan kedua nih Kak. Masih agak relationship juga bau-baunya nih. Pertanyaannya kayak gini nih Amang dan Kakak. Suku Batak identik dengan persamaan suku dalam perjodohan. Nah, bagaimana sih menyikapi isu ini dengan orang tua apabila ada perbedaan pendapat? Mungkin ada clash pendapat yang harusnya suku ini gitu tentang keberagaman. Itu seperti apa ya? Mungkin dari Amang dulu. Pertanyaan berbahaya ini kan, kalau salah ngomong ya hajar saya. Kalau saya ngomong salah ngomong, karena kan ini masalah paradigma berpikir dan konteks konseptual di tengah-tengah orang-orang tertentu ya. Ada yang primordialismenya tinggi, etnosentrisme tinggi. Ini mesti kita lihat ya. Nah, soal bisa nggak? Saya ambil dari ini ya, dari perspektif baiknya orang Batak ini ya. Batak forever kan begitu. Nah, budaya Batak ini kan budaya yang inklusif, bukan eksklusif, inklusif. Karena siapapun bisa menjadi komunitas Batak, kan gitu ya. Ini menariknya, tanpa menghilangkan identitas awalnya. Jadi kita kan konsepnya penerimaan, dan saya kira itu bukan hal yang baru lagi. Ada orang yang dari etnis lain menikah dengan orang Batak, kemudian diadatin. Itu bukan dibatakkan, ini mesti di-clearkan. Kita tidak membatakkan dia. Saya punya keluarga yang diver juga tentang ini ya. Adik saya ada yang dari mana gitu kan, ipar saya ada yang dari mana. Artinya bahwa di situ dulu konsepnya. Nah, kita masuk dari kebatakan kita, jadi jangan kita langsung main hakim, main pukul bahwa ada orang Batak itu begini, jelek lah, apalah, gak bagus lah. Oh enggak, saya akan konsisten dengan kebatakan saya untuk berkata bahwa budaya Batak ini inklusif. Sangat-sangat terbuka untuk menerima orang. Mungkin harus masuk ke situ, dan masalahnya kan pacar-pacar kali ini pacaran nih sama orang yang berbeda suku, contoh nih, gak pernah menjelaskan itu. Menganggap bahwa ini pertarungan antara dua etnis yang berbeda. Enggak, orang Batak tidak pernah berpikir ini pertarungan dua etnis yang berbeda. Tetapi bagaimana dia menerima etnis itu masuk ke dalam komunitas adat Batak, kan begitu. Di Bayan Mamang Adati. Di Ain Magabe Margana Pitupulu Manang Borusitorus, itu kan penerimaan. Dia nggak bisa dicuci darah, dia jadi nggak bisa kan ganti darahnya jadi Margana Pitupulu, nggak bisa ininya, kan begitu ya. Itu dulu ya. Jadi bagi saya itu tidak ada masalah selama itu bisa dijelaskan. Persoalannya kan kenapa itu tidak bisa Anda jelaskan? Berarti kembali ke yang awal, bahwa kita tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan identitas kita. Yang namanya diversity, kita harus mempertanggungjawabkan identitas kita. Mesti clear itu, bahwa saya tidak bisa menjadi orang lain, dan orang lain tidak bisa menjadi saya. Kan begitu ya? Sehingga Anda akan meninggalkan identitas Anda, bahkan entitas Anda, untuk berkata bahwa saya rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Rumah tangga orang lebih hebat, saya mau masuk ke situ. Nggak begitu. Yang perlu Anda jelaskan adalah bahwa saya punya sesuatu yang lebih dari Anda. Termasuk kekristenan ini saya kira. Bahwa Anda mesti harus bertanggung jawab untuk berkata, kekristenan ini ada yang akan Anda tawarkan untuk menjadi sesuatu yang patut untuk layak diikuti orang. Tadi Angel sudah menceritakan pengalamannya, dan saya kira itu bagian dari situ. Jadi buat sobat Poda yang saya tahu nih pasti ada yang pacaran nih sama orang bule nih ya kan, Belanda Depok kan. Jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah buat saya selama Anda bisa menjelaskan itu, bahwa Anda tidak sedang meleburkan diri Anda sendiri kepada hal yang berbeda dengan Anda. Tapi jelaskan hal terbaik dari kita orang Batak, bahwa siapapun bisa menjadi bagian dari kita tanpa dia harus menjadi orang Batak. Karena gitu ya. Itu konsepnya gitu. Semoga terjawab ya. Jadi silakan saja berhubungan, tapi pastikan bahwa hubunganmu tidak toksik tadi itu ya. Toksiknya racun tikus lagi. Racun tikus. Mentang-mentang toksik. Oke, gitu ya. Oke, makasih untuk tanggapannya. Kalau misalnya dari Kak Angel sendiri mungkin ada tanggapannya mungkin untuk pertanyaan dari Sobat Poda ini? Boleh diulang Kak? Terkait suku Batak itu identik dengan persamaan suku dalam perjodohannya. Bagaimana menyikapi isu ini dengan orang tua apabila ada perbedaan pendapat?
kayak aku jawab di awal ya, ceritakan bahwa kedua orang tuaku cukup demokratis gitu, kayak membebaskan pilihan-pilihan anaknya mau kemana. Tadinya aku bangga banget, kayak wah gue gak ditekan nih, gue apa. Belakangan kejadian yang aneh muncul. Bokap gue yang tadinya super woles gitu kan, sempet nanya kayak, jadi Angel gimana gitu. Oh udah tahu nih gue gitu kan, pertanyaan ini mau kemana gitu kan. Aku balikin omongan bapak aku sendiri. Dia skakmat karena dia pernah bilang ke kami anak-anaknya, as long as kamu nggak bikin anak-anak bapak, nggak bikin bapak sakit hati atau sedih, paling tidak maksudnya kalaupun nggak bisa bikin bapak sama mama senang, paling tidak jangan bikin hati sedih gitu. Itu yang aku pegang gitu kan. Terus habis itu dia muncul dengan pertanyaan itu kan. Akhirnya aku bilang, Pak, aku tuh lagi menikmati masa-masa mudaku ini, aku pengen masih banyak hal yang aku pengen, tapi kalau keinginanku itu membuat bapak sedih atau mama sedih, aku minta maaf. Situ dia nggak ada ngomong apa-apa, karena itulah makanya untuk para orang tua hati-hati ketika berpoda karena itu akan selalu jadi diingat. Aku tuh gampang ingat gitu kan apa yang orang tua aku sampaikan, kalau misalnya itu dari hati ke hati gitu kan, aku pegang gitu. Aku berusaha untuk jangan bikin bapak malu, mama sedih atau kecewa, apa itu yang aku pegang gitu kan. Makanya aku bilang kalau memang keputusanku untuk sampai saat ini masih bikin kalian sedih karena keputusanku itu, aku minta maaf. Cuma itu doang yang bisa aku sampaikan gitu, karena memang sampai saat ini belum ada mau gimana kayak gitu kan. Sampaikan aja, karena sering anak jadinya merasa kayak terbeban kayak gitu kan. Mungkin teman-teman juga, sobat-sobat Poda juga kayak gimana sih cara gue mengkomunikasikannya gitu kan. Mungkin bisa dipakai jurus saya karena ini omongannya bukan dari saya, dari orang tua saya bilang kalau bisa memang bikin orang tua senang, tapi kalaupun tidak bisa jangan sampai bikin orang tua sedih gitu kan. Makanya ketika keputusanmu menggunakan waktu mudamu lebih lama dibandingkan teman-teman yang sudah berumah tangga, pertanggungjawabkan bahwa itu adalah hal-hal yang baik kayak gitu. Kasih tahu ke mereka, aku nggak bikin yang aneh-aneh loh, aku gini. Orang tua kok bisa terima. Oke, kami hargai. Maaf kalau bapak menyinggung kamu gitu. Jadi memang bokap gue ya gitu, dia salah dia ngakuin, dia kurang dia ngakuin, mah kayaknya lebih sering sih gitu. Jadi saya benar-benar beruntung sih punya kedua orang tua. Saya benar-benar bukan beruntung, diberkati sih punya kedua orang tua yang sangat-sangat demokratis seperti itu gitu sih. Oke. Ya, itu adalah pertanyaan terakhir tadi untuk sesi pertanyaan kita dari Sobat Poda, Amang dan Kak Angel. Jadi udah berakhir juga sesi kita hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta Frankie Napitupulu dan juga Kak Angel Sitorus udah mau berbincang-bincang hari ini sama kita terkait tema kita Unity in Diversity gitu. Dan dari sharing ini juga kita banyak dapat insight baru ya Nes. Kalau misalnya dari diri kita sendiri harus sadar kalau misalnya kita tuh berbeda, tapi dari perbedaan itu dan dari misalnya kita ketemu konflik juga nggak jadikan kita apatis ya, jadikan kita untuk menolak masalah, tapi untuk jadikan pembelajaran. Dan yang terakhir sih Nes, gimana caranya kita membentengi diri dengan pergaulan atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bertolak dengan nilai-nilai yang sudah kita tanamkan gitu ya. Oke. Sama seperti ayat penutup kita hari ini, Amang dan Kak Angel, di 1 Korintus 1 ayat 10 yang mengatakan, tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Iya, jadi kita sudah berada di penghujung acara, dan untuk Sobat Poda, nantikan episode-episode selanjutnya dari Poda. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan yang terpenting nih, subscribe channel HKBP Jatinegara. Akhir kata, saya Agnes, saya Tasya, kami pamit. Dadah!